Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Alfi Hidayati. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan hasil review mengenai teologi surat Al-Ma'un dan Al-Asr dalam Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al-Quran. Kanjeng Raden Harya Hajid, murid termuda Kiai Haji Ahmad Dahlan, menulis 7 filsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran yang menjadi pokok wajangan dari pelajaran pendiri Perserikatan Muhammadiyah bagi murid-murid dan pengikutnya. 7 filsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran tersebut merupakan pegangan utama bagi para pewaris Muhammadiyah yang tidak sedikit di antara mereka ini telah mematrikan jiwa atau ruh kemuhammadiyahannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa. Nah, 7 filsafah yang dimaksud ialah yang pertama, kita sebagai manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh Nah, sudah mati, akankah kita mendapat kebahagiaan atau bahkan malah mendapat kesengsaraan? Yang kedua, kebanyakan di antara kita manusia ini berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan mereka sendiri. Yang ketiga, setiap manusia ketika mengerjakan sesuatu apapun itu sekali, 2 kali, berulang kali, maka kemudian akan menjadi terbiasa. Nah, kalau sudah menjadi suatu kesukaan, kesenangan yang mereka sukai, maka kebiasaan yang disukainya itu akan sulit untuk dirubah. Nah, sudah menjadi tabiat gitu ya, bahwasanya kebanyakan manusia ini membela adat kebiasaan yang telah mereka terima, baik itu dari sudut keyakinan atau itikat mereka, perasaan, kehendak maupun amal perbuatan. Nah, kalau ada yang merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Nah, maka dari itu, karena mereka memiliki anggapan seperti itu, dan mereka memiliki anggapan bahwa apa yang mereka miliki itu adalah benar. Yang keempat, manusia perlu digolongkan menjadi satu kebenaran, harus bersama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan juga tujuan manusia hidup di dunia, harus mengerjakan apa dan mencari apa dan apa yang akan dituju. Manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengkoreksi soal itikat dan kepercayaan tujuan hidup dan juga tingkah lakunya untuk mencari kebenaran yang sejati. Karena kalau hidup di dunia hanya sekali, akibatnya akan celaka dan sengsara selama-lamanya. Yang kelima, setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa tumpukan buku, sehingga sekarang kebiasaan manusia ini tidak berani memegang teguh pendiriannya dan berbuat yang benar, karena khawatir jika menatapi kebenaran mereka akan terpisah dari apa-apa yang sudah menjadi kesayangannya, dan juga mereka khawatir akan terpisah dengan teman-temannya. Nah, singkat kata, banyak kekhawatiran dan akhirnya tidak berani mengerjakan sesuatu yang benar. Kemudian hidupnya seperti makhluk yang tak berakal, hidup asal hidup, tidak menepati kebenaran. Yang keenam, kebanyakan pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta, benda, dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya memperalat manusia yang lemah. Yang ketujuh, pelajaran terbagi atas 2 bagian, belajar ilmu pengetahuan atau teori belajar amal, mengerjakan atau mempraktekkan. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Nah, demikian juga dalam belajar beramal, kita harus bertingkat. Kalau setingkat saja belum dapat mengerjakan, tidak perlu ditambah. Selanjutnya ada 17 kelompok ayat Al-Quran. Yang pertama, membersihkan diri sendiri, itu dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Yang kedua, menggempur hawa nafsu, mencintai harta benda, itu dalam surat Al-Fajr ayat 17-23. Yang ketiga, orang yang mendustakan agama, dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7. Apakah artinya agama itu, dalam surat Ar-Rum ayat 30. Yang kelima, Islam dan sosialisme, dalam At-Taubah ayat 34-35. Yang keenam, surat Al-Asr ayat 1-3. Yang ketujuh, iman dan kepercayaan, Al-Ankabut ayat 1-3. Yang kedelapan, amal soleh, dalam surat Al-Kahfi ayat 110.
dan Az-Zumar ayat 2. Yang ke-9 Wathawa bil haq, Yunus ayat 108, Al-Kahfi ayat 26, Muhammad ayat 3, Al-An'am ayat 116, Al-Furqan ayat 44, Al-Anbiya ayat 24, Yunus ayat 32, Al-Saff ayat 9, Al-Baqarah ayat 147, Al-Anfal ayat 8, Al-Isra ayat 81, Al-Mu'minun ayat 70. Ke-10 Wathawa bis sobri. Yang ke-11 Jihad dalam Al-Imran ayat 142. Yang ke-12 wa ana minal muslimin, Al-An'am ayat 162 hingga 163. Yang ke-13 Al-Birru dalam surat Al-Imran ayat 92. Ke-14 surat Al-Qari'ah ayat 6 hingga 11. Yang ke-15 As-Saff ayat 2 hingga 3. Yang ke-16 menjaga diri dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ke-17 apakah belum waktunya, surat Al-Hadid ayat 16. Nah, demikian disampaikan ada 7 filsafat ajaran dan juga 17 kelompok ayat Al-Quran yang selalu ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita amati dan cermati, terdapat 3 tahap kerangka etos Muhammadiyah dalam semangat untuk membangun peradaban. Sebagaimana pesan Kiai Ahmad Dahlan mengenai pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup. Pengetahuan tersebut dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka, menggunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran, akal yang didasari dengan hati yang suci. Nah, pesan tersebut mengandung 3 etos dalam mencapai peradaban yang utama atau pengetahuan yang tertinggi. Nah, yaitu etos pertama, etos ulah asih atau hati yang suci, etos al-ma'un atau sikap kritis dan terbuka, serta etos al-asr, pengetahuan tentang kesatuan hidup. Selanjutnya saya akan membahas mengenai al-ma'un ke al-asr, dari etos ke spirit peradaban. Nah, logika al-ma'un memiliki logika yang berbeda dari al-asr. Etos al-ma'un ini mengidentifikasikan dimensi keislaman atau religius ini itu harus seiring dengan sosialnya gitu. Kesolehan seseorang itu akan terasa kurang bermakna jika tidak dibarengi gitu, jika tidak dibarengi dengan kepedulian sosial mereka gitu. Nah, sementara untuk etos al-asr sendiri menarik batas atas 2 dimensi itu, yaitu iman dan juga amal soleh. Nah, bagi al-ma'un, kepedulian sosial merupakan kriteria bagi kesolehan kita. Nah, sedangkan bagi al-asr sendiri, agama dan sosial ini adalah merupakan 2 hal yang berbeda, meskipun tidak terpisah. Nah, dalam teologi al-ma'un menegaskan bahwa jika sosial umat Islam harus terbangun atas kepedulian, perhatian atas rasa tanggung jawab yang tinggi dan besar terhadap masyarakat yang ada di sekitar mereka, dengan cara menyantuni anak yatim dan membantu mensejahterakan kaum fakir miskin atau kalangan duafa. Nah, sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Maksudnya sejahtera mereka dapat makan dan minum yang cukup. Nah, sementara itu logika al-asr mengajarkan bahwa iman dan amal soleh meskipun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari keberislaman, namun keduanya ini berbeda gitu dalam dimensi masing-masingnya. Artinya upaya untuk membangun salah satu di antara keduanya akan secara otomatis membantu dan memfasilitasi perbaikan dimensi yang lain. Namun jika tidak ada atau kekurangan salah satunya, tidak akan membatalkan atau mengurangi nilai yang lain. Kepedulian sosial mengandung nilai kebaikan agama, namun kebaikan agama ini tetap dapat dicapai meskipun tanpa kepedulian sosial. Selanjutnya mengenai teologi al-asr sebagai filosofi Muhammadiyah yang berkemajuan. Nah, selama ini identitas yang paling kuat yang diasosiasikan kepada Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang modernis gitu. Juga Islam yang reformis dengan etos atau filosofis yang menjadi dasarnya adalah surat ke-107, yaitu surat Al-Ma'un. Nah, yang sebenarnya ada narasi lain yang sangat penting gitu di Muhammadiyah, namun selama ini tidak banyak dikenal, yaitu etos atau filosofi al-asr ini sendiri yang didasarkan pada surat ke-103 dari Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun lebih lama mengajarkan tentang surat Al-Asr ini jika dibandingkan dengan surat Al-Ma'un. Jika Al-Ma'un hanya diajarkan secara berulang-ulang selama 3 bulan, sedangkan Al-Asr ini diajarkan sekitar 8 bulan. Nah, jika landasan pertama dari kajian tentang teologi al-asr ini adalah mengacu kepada sesuatu yang bersifat historis atau masa lalu, maka landasan kedua lebih didasarkan pada landasan masa depan gitu. Yakni teologi al-asr adalah
etos dan filosofi yang pas untuk identitas yang sekarang dikembangkan di Muhammadiyah, yaitu Islam yang berkemajuan, yaitu sebagai Islam yang berkemajuan. Nah, hal ini mendasari penulis jurnal untuk mendukung pengembangan teologi Al-Azhar sebagai filosofi dari gerakan Islam berkemajuan adalah keidentikan antara semangat Al-Azhar dan juga dengan semangat berkemajuan. Nah, dimensi waktu menjadi suatu yang dominan dalam keduanya. Sekarang ini kita hidup di suatu era di mana waktu ini menjadi sangat nisbi gitu, terutama karena percepatan teknologi komunikasi dengan transportasi. Dan kata lain, seorang muslim haruslah bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kecerdasan, baik itu kecerdasan spiritualnya, intelektualnya, dan juga emosionalnya, untuk mendapatkan kemampuan agar bisa memahami Islam dengan nilai-nilai Al-Quran yang dapat mewujudkan peradaban Islam yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dari pembahasan yang sudah disampaikan, kita bisa menyimpulkan gitu bahwa secara teologis Muhammadiyah juga perlu terus mereaktualisasikan etos Al-Ma'un, dan juga Muhammadiyah juga memiliki etos Al-Azhar untuk mengembangkan peradaban yang sekarang. Tidak ada perlawanan selain terhadap ketamakan diri sendiri gitu. Tidak perlu ada kambing hitam untuk mempersalahkan perbedaan antara keduanya. Meminjam istilah keadilan dari Amartya Sen, etos Al-Ma'un ini ingin membangun keadilan diawali dengan menolak realitas yang ada gitu. Nah, sedangkan etos Al-Azhar hendak menghilangkan ketidakadilan itu dengan diawali dengan menerima realitas yang ada. Nah, Muhammadiyah dengan jargon Islam berkemajuan memiliki potensi ini gitu untuk menjadi ideologi peradaban. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.